Izin Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Targa Matia Adnan Ryan Budianata, NIT 2140251 dari Prodi MTP 2B. Izin Bu, hari ini saya akan menjelaskan tentang pembangunan koridor dari busway. Pertama, mulai dari tujuan sendiri, tujuan dari AMDAL adalah tujuan utama dibentuknya AMDAL adalah untuk menganalisis suatu perencanaan mengenai pembangunan yang berdampak besar dan penting agar diketahui apakah yang dilaksanakan pembangunan tersebut menimbulkan dampak atau tidak bagi lingkungan. Kemudian eh, untuk awalan busway sendiri sebagai alat transportasi massal yang bertujuan untuk mengalihkan pengguna jalan Jakarta yang menggunakan mobil pribadi menjadi transportasi umum, yaitu naik busway. Dan ini terus mengundang kontroversi sejak diluncurkan pertama kali 15 Januari tahun 2004 karena otomatis dapat mempersempit jalur untuk kendaraan umum. Jadi seiring bertambahnya penduduk di dunia, khususnya di Jakarta, masalah lingkungan menjadi suatu hal yang akan terus mengikuti dan itu tidak dapat diabaikan. Jika terjadi, maka dapat berdampak besar. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan harus memenuhi seluruh unsur faktor seperti salah satunya faktor lingkungan. Jadi jika terjadi kesalahpahaman dalam penanganannya, maka dampak yang terjadi akan sangatlah besar. Oleh karena itu, diberlakukan suatu hukum untuk mengatur mengenai pengelolaan lingkungan untuk dapat mencegah dampak negatif dari pengelolaan lingkungan. Sebelum menuju ke prosedur, eh, sebenarnya banyak sekali penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan koridor busway ini. Seperti yang terjadi dalam menjalankan perencanaan pembangunan, yaitu menganalisis dampak lingkungan atau AMDAL itu sendiri. Prosedur AMDAL dapat dalam proyek koridor busway, mulai dari koridor 1 sampai koridor ke-8, tidak mengikuti prosedur yang benar, di mana seharusnya sebagaimana telah diatur yang keputusan Kepala Badan Pengelola Dampak Lingkungan nomor 8 tahun 2002. Jadi dalam surat keputusan ini, pada ayat 3.2 disebutkan terkait KA AMDAL, pihak yang akan membangun suatu proyek tertentu wajib berkonsultasi kepada warga sekitar atau warga yang berkepentingan. Jadi tidak semena-mena menggunakan keputusan pribadi. Lalu di ayat 3.3, warga yang terkena dampak tersebut wajib duduk bersama sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL. Dan pada pasal 3.4, warga terus berhak memberikan saran, pendapat, dan tanggapan. Dari itu, pemerintah wajib mendengarkan eh, suara-suara dari warga tersebut. Kemudian pada AMDAL dalam setiap pembangunan koridor dari busway itu sendiri, menurut PP nomor 27 tahun 1999 pada UU PLH, AMDAL merupakan syarat untuk mendapatkan izin melakukan kegiatan atau pembangunan. Oleh karena itu, AMDAL harus didapatkan sebelum adanya kegiatan, yaitu pada saat perencanaan itu sendiri. Jika AMDAL dilakukan saat atau setelah kegiatan, maka fungsi AMDAL itu sendiri tidak akan valid atau akan sia-sia. Kemudian nomor 2 pada pasal 19 ayat 1 UU PLH juga menyatakan bahwa dalam penerbitan izin melakukan usaha dan atau kegiatan wajib diperhatikan antara lain adalah rencana tata ruang dan pendapat masyarakat. Tapi pada faktanya dalam pembangunan koridor busway Pemprov cenderung tidak memperhatikan aspirasi masyarakat serta tidak melibatkan masyarakat sekitar atau
anggota Komisi Penilai AMDAL. Kemudian nomor 3, belum ada pertanggungjawaban yuridis dari Dinas Perhubungan yang tidak melakukan AMDAL dengan tepat pada waktunya, sehingga melibatkan banyak dampak negatif dari pembangunan eh, koridor busway ini sendiri. Kemudian dampak yang terjadi pada pembangunan koridor busway, masyarakat akan dirugikan dalam proyek busway ini, bukan mengurangi kemacetan, bahkan membuat jalan-jalan di Jakarta ini menjadi macet, bahkan banjir. Bahkan proyek busway menelan APBD yang tidak sedikit dan terus dikatakan merugi dalam operasiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.